Sahabat semua yang berbahagia, kita akan tadabburi surah Al-Bayyinah. Pada malam hari ini kita masuk kepada ayat yang keempat. Dan tema kita pada malam hari ini, mereka terpecah setelah tahu. Ahlul kitab terbelah, terpecah, padahal seharusnya bersatu setelah mereka tahu. Tapi nyatanya, sarana pemersatu itu justru menjadi sarana pemecah belah. Ini penting karena ini juga terjadi di dalam kubu-kubu Islam. Apa yang akan kita tadabburi di ayat 4? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, seperti apa dan bagaimana? Dan ingat, boleh jadi Bani Israel tidak akan membaca kitab ini yang sekarang. Orang-orang Yahudi dan Nasrani boleh jadi tidak akan pernah membaca ini. Tetapi ini adalah kitab suci kita. Dan boleh jadi kita adalah pelakunya. Kita terpecah belah, kita berkubu-kubu setelah sebetulnya kita mengetahui hakikat kebenaran. Silakan, bersama kita sudah ada Ustaz Deden. Assalamualaikum Ustaz Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, illa, kecuali, melainkan mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Baik. Kita coba lihat dulu kosakata terkait dengan ayat ini. Kita ambil satu kosakata yang menjadi kata kunci, al-bayyinah. Al-bayyinah secara bahasa adalah dalil yang jelas. Baik jelas secara akal maupun jelas secara mata biologis yang melihat langsung. Al-bayyinah. Jadi secara mata biologis Nabi Muhammad bahkan SAW sebagai al-bayyinah digelari juga al-amin, yang dapat dipercaya karena tidak pernah dusta. Dan Muhammad itu betul-betul sesuai dengan namanya, terpuji. Secara akal, dia betul-betul bukti yang sangat nyata dari kalangan manusia biasa yang Allah pilih dan sempurna. Sempurna dibanding manusia-manusia lain. Dan beliau maksum saat menyampaikan wahyu ini. Baik, sahabat yang berbahagia, kita langsung ke tafsir Al-Azhar, langsung kita komen nanti bersama Ustaz Deden. Ya. Namun sebelumnya saya ingin buka dulu mindset kita terhadap ayat ini. Sepertinya Ahlul Kitab ini begitu sabar ya menanti kedatangan Nabi. Karena memang itu tertuang di dalam kitab mereka.
dan ada di Taurat dan Injil. Misalnya kalau kita lihat Bible misalnya di kitab Ulangan, saya lihat pasal 18 ayat 15 di sini, ditulis, saya baca, saya punya Bible, aplikasi Bible di sini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Saya ulangi ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya, ini menurut para ulama dan ahli kristologi jelas sekali bahwa yang dimaksud di sini adalah kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di ayat lain tertuang juga di kitab Ulangan pasal 18 ayat 22. Bunyinya begini, bahwa kalau Nabi itu berkata atas nama Tuhan, lalu barang yang dikatakannya itu tidak jadi atau tak datang, itulah perkataan yang bukan sabda Tuhan. Melainkan Nabi itu berkata dengan angkaranya, jangan kamu takut akan dia. Jadi Nabi Muhammad SAW di sini datang dengan semua yang dikatakannya, membawa atau menyebut nama Tuhan dan bukan nama dewa. Nabi Muhammad SAW juga wafat tidak karena dibunuh orang. Selain itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad semua terjadi. Meskipun baru terjadi pada masa beberapa abad sesudah wafatnya. Dan yang terjadi pula pada masa hidupnya. Kemudian di dalam Injil Yahya, saya lihat juga pasal 14 ayat 26 yang berbunyi, tetapi penghibur yaitu Ruhul Kudus yang akan disuruh oleh Bapa sebab namaku, yaitu akan mengajarkan segala perkara itu kepadamu dan mengingatkan kamu segala perkara yang telah kukatakan kepadamu itu. Maka sekarang sudah kukatakan kepadamu sebelum jadinya, supaya apabila ia jadi kelak, boleh kamu percaya. Yahya 14:29. Jadi dari ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW akan datang dan diperintah oleh Tuhan dan akan mengajarkan segala perkara kepada manusia. Hal demikian juga tentunya telah dinyatakan di dalam Al-Quran, terutama di surah Al-A'raf 157. Kalau ada yang bawa Quran, surah Al-A'raf 157, kita akan dapati bahwa Nabi Muhammad SAW memang telah tertuang di dalam kitab suci mereka. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mendapatkan rahmat itu yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Lanjutannya, perintah dan larangannya begitu jelas dan meringankan beban mereka. Jadi kalau mau tahu apa yang tertuang di dalam Bible itu juga dikuatkan oleh Al-Quran ini. Nah, sahabat yang berbahagia, jadi poin yang saya ingin sampaikan di poin awal ini, bahwa berdasarkan surah Al-Bayyinah itu, awalnya nih, mereka sudah sangat sabar menanti kehadiran Sang Al-Bayyinah. Ternyata, setelah mereka melihat langsung kebenaran itu, malah terpecah belah.
Coba kita lihat apa kata Buya Hamka. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi Alkitab itu, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti nyata itu. Kalau Buya Hamka, pembuktian itu. Tafsirnya, seyogyanya bila keterangan dan pembuktian telah datang, tunduklah mereka kepada kebenaran. Tapi setelah pembuktian dan penerangan itu datang, bukanlah mereka segera tunduk, melainkan mereka menjadi berpecah belah, bermusuh-musuhan, yang satu menyalahkan yang lain. Dan tidak satu jua pun yang sudi menerima kebenaran, terutama terhadap diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab-kitab suci yang telah terdahulu, telah ada isyarat akan kedatangannya. Musa telah menjanjikan, Isa pun telah menyebutkan, dan mereka sendiri pun percaya akan ada lagi Nabi akhir zaman yang akan menggenapkan seruan Rasul yang telah terdahulu. Tetapi setelah Rasul itu datang dengan nyata dan tak dapat dibantah lagi kebenarannya, mereka pun berpecah. Ini kira-kira Ustaz Deden, silakan jika ada yang mau dikomentari. Buya Hamka menerjemahkan al-bayyinah bukan hanya bukti, tetapi pembuktian. Ya. Yakni bukti tersebut sudah dihadirkan di depan mata. Betul. Karena ada kalanya bukti itu ada, tetapi belum digelar, belum ditampakkan. Nah, min ba'di ma ja'athumul bayyinah, penekanannya menarik sekali dan mengena sekali Buya di sini, bahwa allazina utul kitab pecah justru setelah bukti nyata itu sudah ditampilkan, setelah datang pembuktiannya. Di situ Ustaz, saya penekanannya luar biasa. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Deden. Tetapi apa yang terjadi sama mereka? Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dulu mereka kalau dalam kondisinya betul-betul sedang diserang dan terpukul, mereka berharap tuh datang sang nabi, datang sang rasul, dan mereka mengatakan akan turun satu kitab. Dan mereka terus terang sangat mengharapkan kedatangan sang nabi dan sang rasul dengan kitab yang dibawanya, dengan cahaya yang dibawanya. Dan mereka meyakini akan menang bersama itu. Tetapi setelah mereka kedatangan sesuatu yang sudah mereka ketahui, rasul yang sudah mereka kenal, Alkitab yang sudah mereka juga percayai, mereka pun kufur. Terlaknatlah mereka. Inilah gambaran bagaimana mereka terpecah belah. Tapi kalau kita diskusikan ini, apa sih sebetulnya? Apa dasarnya kok sampai ayat itu kalah? Sampai Nabi itu kalah. Udah jelas di dalam Taurat dan Injil. Jelas sang Nabi ada di depannya. Dan semua sudah benar apa adanya. Pertanyaannya sahabat, kira-kira apa sih yang membuat mereka terpecah belah? Ternyata dengki. Iri hati. Hanya gara-gara itu sebetulnya. Jadi hati-hati dengan dengki. Dan iri ini berbahaya. Kita betul-betul bisa buta terhadap kebenaran. Meskipun kebenaran itu sudah di depan mata, kalau sudah dengki, semua gak ada gunanya. Kalau nggak salah kita pernah ngobrol sebelum ini Ustaz Deden. Ada dua orang yang bertaruh.
itu titik hitam di tengah sawah dekat gunung itu kambing. Bukan, itu burung. Kambing, burung. Kambing, burung. Ternyata kambing. Apa katanya? Burung walaupun kambing. Kalau kedengkian sudah ada, sebagaimana terjadi pada Bani Israel, maka 1000 bukti pun tidak ada lagi gunanya. Baik, coba renungkan baik-baik. Sebetulnya terpecah belahnya umat ini pun karena itu. Ada yang takut jamaahnya pindah, ada yang takut anggota ormasnya pindah, ada yang takut macam-macam lah. Karena kedengkian-kedengkian inilah akhirnya umat yang mestinya bersatu dengan semua dalil-dalil itu, tapi saya ingin katakan penyebab pertama adalah kedengkian di dalam hati kita. Karena itu jangan mencari kambing hitam lagi. Siapa penyebab-penyebab orang ketiga, termasuk dalam urusan-urusan kita di keluarga. Karena itu, mari sama-sama kita selalu mensucikan jiwa kita agar kedengkian-kedengkian yang memang ada di dalam hati kita, dan lebih baik mengaku ada daripada mengaku bersih. Sehingga kita setelah ini menjadi lebih baik. Kalau boleh ada yang pertama kali mengaku, ya saya aja dulu. Mungkin saya yang paling banyak dosa di sini. Mungkin saya paling banyak dengki di sini. Kalau memang saya merindukan persatuan di tengah umat, maka saya yang harus pertama kali membersihkan hati dan diri saya dari iri dan dengki. Nah, saya juga mengajak kepada siapapun, mudah-mudahan kebenaran senantiasa tampak di depan mata. Setelah tabir dengki dan iri kita buang dari mata kita dan dari pandangan hati kita.